lengket, papeda, cemal cemil. Halo everyone, kenalin aku Siti Nurhanifah dan kali ini aku bakalan ngajakin kalian untuk jalan-jalan ke Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur, tapi melalui jelajah rasa. Nah, kita bakalan jalan-jalan ke Indonesia Timur itu melalui review 5 jenis makanan dari 5 provinsi berbeda. Mulai dari Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan yang paling timurnya Indonesia adalah Papua Tengah. Untuk jelajah rasa kali ini, kita nggak mungkin langsung pergi ke 5 provinsi tersebut, karena tentunya bakalan ngabisin banyak waktu, tenaga, dan juga pastinya biaya. Tapi kalian tenang aja, aku bakalan ngajakin kalian untuk menikmati 5 jenis kuliner tersebut yang ada di sekitar kalian. Makanannya mudah dijangkau, tapi tetap tidak mengurangi ciri khas dari daerah tersebut. So, makanannya apa aja? Kita mulai bahas dari daerah Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara punya satu kota yang namanya Kota Kendari, dan Kota Kendari ini dijuluki sebagai surganya kacang mete. Nah, Kota Kendari merupakan salah satu kota penghasil kacang mete terbesar yang ada di Sulawesi. Olahan dari kacang metenya pun cukup banyak, mulai dari bolu mete, kacang keripik mete, keripik kacang mete, kemudian ada kacang mete goreng, dan masih banyak lagi sih olahan kacang mete yang ada di daerah Kendari. Tapi salah satu yang menjadi ciri khas adalah ini dia, kacang mete goreng. Dan kalian tahu aku udah dapetin kacang mete gorengnya secara langsung. Aku mendapatkan kacang mete ini dari supermarket terdekat dari rumahku, dan dia ciri khas rasanya cukup sama dengan yang ada di Kendari. Khas dari kacang mete ini adalah rasanya renyah, gurih, tapi ada manis-manisnya gitu. Aku ekspektasi si kacang mete ini tuh rasanya bakalan gurih yang kayak MSG, tapi ternyata enggak. Gurihnya itu pure dia dapetin dari si kacangnya ini. Dan buat kalian yang emang suka nyemil sambil nonton kerja gitu ya, sambil cemal-cemil, ini cocok banget buat nemenin kerjaan kalian. Nah, ini tadi aku dapetin di supermarket terdekat dengan pricey sih menurut aku, karena mungkin kacang mete ini ada di premium kelasnya segi kacang-kacangan, makanya dia agak mahal. Tapi yang aku sayangkan kenapa aku beli yang rasa madu, karena ternyata rasanya kurang masuk di lidah orang seperti saya. But overall, rasanya tetap enak dan kalian wajib coba. Yang kedua, ini dia, sambal colo-colo khas Maluku Utara. Yang kita kenal di daerah Maluku Utara itu terdapat banyak profesi sebagai nelayan. Nah, di sana juga banyak sih olahan yang dibuat dari jenis ikan. Salah satunya mungkin ikan goreng sambal colo-colo. Yang bakal aku bahas di sini adalah sambal colo-colonya. Nah, ini dia, aku udah dapetin si sambal colo-colonya. Untuk gambar yang lebih jelas, kalian bisa lihat di sini. Apa aja sih keunikan dari sambal colo-colo ini? Dia itu cukup gurih, asam, bisa dikategorikan sebagai sambal yang super simpel. Tapi mungkin akan lebih cocok dimakan dengan ikan bakar atau ikan goreng, karena rasanya itu menghasilkan rasa asam, gurih mungkin dari penyedap rasa. Untuk asamnya itu bisa kalian dapetin dari jeruk nipis dan juga tomatnya. Untuk pedesnya dia nggak terlalu pedas, dan pembuatannya ini simpel banget. Kalian bisa bikin ini di rumah. Pecinta sambal ini nggak boleh dilewatin, ini sambalnya super segar, ini worth it. Makanan yang ketiga, buat makanan yang ketiga ini kita maju ke daerah Bengkulu. Aku lupa sih maju apa mundur ya, nanti kita lihat di peta. Di daerah Bengkulu ada yang namanya kue lepek biniti. Ada juga di Bandung. Di Bandung, kue ini namanya adalah kue Nagasari. Aku mau sandingin nih gambarnya. Ini tuh bener-bener mirip, kalian bisa lihat penampakannya di sini. Ini kue lepek biniti, dan ini kue Nagasari. Untuk isinya sendiri memang sekilas sama persis,
Yang membedakan itu hanya dari segi rasa. Komposisinya sama dari tepung beras, tapi untuk di daerah Bengkulu itu rasanya asin. Kalau untuk di daerah Sunda ini rasanya manis. Rasanya cukup sama seperti yang dideskripsikan. Kenyal, kemudian manis sih, karena ini bentukannya kita beli varian yang manis. Isinya juga di dalamnya ada ya pisang. Dan ini tuh sama persis loh guys. Sama persis dengan kue lepek biniti. Yang membedakan kue lepek biniti itu rasanya lebih gurih dibanding kue Nagasari ini. Cuman kalau kalian penasaran gimana sih rasa pure rasa 100% lepek biniti, mungkin next kalian bisa trip ke Bengkulu dan kalian coba beli untuk si kue lepek biniti ini. Makanan yang keempat, karena kita bakalan nyangkut dulu di daerah NTT. Nah, di daerah NTT ini ada yang namanya sei sapi atau daging sapi iris yang diasap. Nah, sei sapi ini merupakan salah satu khas makanan dari daerah Nusa Tenggara Timur yang banyak dikonsumsi dan tersebar luas di berbagai daerah selain dari timur. Kalian pasti nemu yang namanya sei daging sapi, dan sei daging sapi ini udah jadi makanan yang lumrah, mudah kalian temuin kapanpun dan dimanapun. Untuk kali ini aku nggak bisa liatin makanannya secara langsung karena tadi aku mau sempat order tapi udah keburu close. Jadi aku bakalan sematin di sini gambarnya. Rasanya itu, karena aku sudah pernah coba sebelumnya, untuk rasanya itu seperti daging sapi yang diiris sih biasa. Rasa manis dari kecapnya sendiri, tapi dia nggak begitu pekat manisnya. Justru yang pekatnya itu adalah bau asapnya itu. Karena mungkin memang namanya juga sapi, daging sapi iris yang diasapkan, makanya ciri khasnya itu adalah bau asapnya yang agak menyengat. Jujur sih aku nggak terlalu suka makanan yang berbau asap. Jadi untuk aku masih cocok, tapi bukan menjadi favorit. Tapi buat kalian yang penyuka daging-daging perasapan, mungkin si daging sapi asap atau sei sapi ini cocok buat lidah kalian. Oke, next kita bahas yang terakhir dari daerah Papua Tengah. Kalian tahu nggak sih papeda? Papeda. Bentuk papeda di Papua Tengah itu kayak gini. Atau kayak gini. Bentuk papeda. Kalau di Sunda itu kita bilangnya mungkin tepung sagu atau aci kali ya. Aci yang dikasih air panas kemudian diolah jadi dia tuh lengket. Nah, untuk di daerah Papua Tengah itu tuh bisa disebut sebagai salah satu jenis makanan pokok karena bahan baku makanan di sana itu terbuat dari kebanyakannya sagu, kalau nggak jagung. Makanya bisa disebut sebagai salah satu jenis makanan pokok. Tapi kalau yang kita temuin, banyak loh yang jualan papeda di daerah Bandung. Bahkan tadi aku keliling pun aku dapetin. Nah, ini dia pedagangnya itu tersebar loh di daerah Bandung. Buat kalian yang hobi banget jajan, pecinta kuliner di Bandung, kalian pasti gampang banget nemuin papeda. Tapi papeda yang ada di Bandung dan yang ada di Papua Tengah itu sangat berbeda dari segi bentuknya. Nah, ini dia aku mau tunjukin. Papeda yang ada di daerah Bandung sama, dia dari tepung aci atau tepung sagu yang dikasih air kemudian dipanaskan. Tapi untuk bentukannya itu papeda yang ada di daerah timur Indonesia dia mungkin dimakan secara langsung. Kalau yang ada di daerah Jawa Barat atau di Bandung dia itu digoreng, bentuknya itu kayak sate kayak gini. Biasanya bilangnya ini cilung atau aci digulung. Untuk rasanya sendiri aku coba dulu ya. Kenyal, tapi dia udah dicampur sama yang namanya bumbu bawang. Mungkin tiap daerah itu punya ciri khasnya masing-masing, dan papeda yang ada di timur itu sangat-sangat berbeda dengan yang ada di Bandung.
Nah, kalau untuk dijadiin makanan pokok, aku nggak tahu orang Sunda akan suka atau enggak. Yang pasti untuk aku sendiri, makanan papeda ini cukup enak, tapi bukan favorit. Nah, itu dia 5 jenis makanan dari 5 provinsi berbeda di wilayah Indonesia bagian timur. Buat kalian yang punya referensi makanan lain, yuk drop di kolom komentar dan kasih tahu aku apa sih keunikan dari makanan tersebut. Oh iya, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Thank you for watching and goodbye!